Kisah sahabat mulia Sumamah bin Utsal. Ketika Sumamah bin Utsal berada dalam perjalanan di dekat kota Madinah, dia mendapat musibah yang belum pernah dibayangkan olehnya. Ada serombongan pasukan Rasulullah yang bertugas mengintai dan mengawasi sekeliling pemukiman karena khawatir ada pihak musuh yang menyusup dan melakukan kejahatan di Madinah. Pada waktu itu, Sumamah belum masuk Islam. Maka pasukan tadi langsung menawan Sumamah, dan pasukan ini tidak mengenal dirinya, lalu membawanya ke Madinah. Pasukan ini mengikat Sumamah bersama dengan beberapa tawanan di masjid. Mereka mengikat para tawanan tadi sambil menunggu Rasulullah memutuskan nasib para tawanan ini. Rasulullah lalu keluar rumah untuk pergi ke masjid. Ketika akan masuk ke dalam masjid, beliau melihat Sumamah sedang diikat oleh para prajurit muslim. Maka Rasulullah langsung bertanya kepada prajurit muslim, "Apa kalian tahu siapa yang kalian tawan ini?" Tidak ya Rasulullah. "Dia adalah Sumamah bin Utsal al-Hanafi. Perlakukanlah dia dengan baik." Lalu Rasulullah kembali ke rumahnya dan bersabda kepada keluarganya, "Kumpulkanlah makanan yang ada pada kalian dan kirimkanlah kepada Sumamah bin Utsal." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Sumamah dengan niat mengajak dia masuk Islam. Beliau bertanya, "Bagaimana keadaanmu wahai Sumamah?" Aku baik-baik saja, wahai Muhammad. Kalau kau hendak membunuhku, maka sudah sepantasnya kau membunuhku. Karena aku sudah banyak membunuh sahabatmu. Kalau kau mau memaafkan, aku akan berterima kasih. Kalau kau menginginkan harta, sebutkan saja sesukamu, pasti akan kuberikan. Rasulullah langsung menoleh ke arah para sahabat sambil bersabda, "Bebaskanlah Sumamah bin Utsal." Maka para sahabat melepas ikatan yang melilit tubuh Sumamah dan membebaskannya. Setelah Sumamah bin Utsal dibebaskan, dia menemui Rasulullah sambil berkata, Wahai Muhammad, demi Allah tidak ada wajah yang paling kubenci selain wajahmu. Sekarang wajahmu menjadi wajah yang paling kusukai di muka bumi ini. Demi Allah, tidak ada agama di muka bumi ini yang paling kubenci selain agamamu. Sekarang Islam sudah menjadi agama yang paling kucintai. Demi Allah, tidak ada negeri yang paling kubenci selain negerimu. Sekarang ia menjadi negeri yang paling kusayangi. Sudah banyak sahabatmu yang kubunuh. Lantas apa yang akan kau lakukan kepadaku? "Kau tidak akan dicelakakan, sebab Islam sudah menghapus kesalahan yang pernah dilakukan seseorang." Demi Allah, aku akan membunuh kaum musyrik lebih banyak dari jumlah sahabatmu yang sudah kubunuh. Akan kuserahkan diriku, pedangku dan semua pengikutku untuk membela agamamu. Pergilah untuk melaksanakan umroh, tapi harus sesuai dengan syariat Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah lalu mengajari Sumamah bin Utsal manasik yang harus dilaksanakan di dalam Islam. Sumamah bin Utsal melaksanakan umroh sebagaimana yang diajarkan Rasulullah di hadapan para suku Quraisy. Sumamah menyembelih hewan sembelihan di sana sebagaimana pendekatan diri kepada Allah dan bukan kepada para berhala. Sumamah pun kembali ke negerinya dan memerintahkan kepada penduduk Yamamah untuk menghentikan pengiriman barang-barang kepada suku Quraisy. Sumamah mengungkapkan secara tegas perintahnya dan kaumnya pun mematuhi perintahnya tersebut. Mereka tidak mengirimkan barang-barang mereka kepada penduduk Mekah. Embargo ekonomi yang diterapkan Sumamah bin Utsal semakin dirasakan dampaknya oleh suku Quraisy. Harga barang semakin tinggi, orang-orang kelaparan dan akhirnya menjadi kalut. Mereka mencemaskan keselamatan diri dan anak-anak mereka dari bahaya kelaparan. Dalam keadaan yang sangat genting tersebut, kaum Quraisy mengirim surat kepada Rasulullah yang isinya, Salah satu perjanjian di antara kita ialah bahwa kau akan tetap berusaha menjaga silaturahmi. Sekarang kau sudah memutuskan tali silaturahmi ini, sebab kau sudah membunuh kaum ayah kami dengan pedang dan membunuh anak-anak kami dengan rasa lapar. Sumamah bin Utsal tidak lagi mengirimkan kepada kami
barang-barang kebutuhan pokok sehingga keadaan kami amat genting. Kalau kau tidak keberatan, kirimkan surat kepadanya. Mintalah dia untuk tetap mengirimkan barang-barang kebutuhan kami." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surat kepada Sumamah, meminta dia mengirimkan kembali barang-barang dagangan mereka kepada kaum Quraisy. Dan Sumamah pun langsung melaksanakan perintah Rasulullah. Sepanjang hayatnya, Sumamah bin Usal senantiasa memelihara agamanya dan menjaga janjinya kepada Rasulullah. Begitu Rasulullah wafat, banyak dari kalangan bangsa Arab yang keluar dari agama Allah secara bersama-sama ataupun sendirian. Saat itu, Musailamah Al-Kazzab melakukan dakwah di kalangan Bani Hanifah, mengajak mereka untuk beriman kepadanya. Sumamah yang tahu akan hal itu mendatangi Musailamah dan berkata kepada kaumnya, "Wahai Bani Hanifah, hati-hatilah kalian dengan urusan kegelapan yang tiada cahaya di dalamnya ini. Ketahuilah, demi Allah, ini merupakan bencana bagi orang di antara kalian yang mau mengikutinya. Ia juga merupakan bencana bagi orang yang menaatinya. Wahai Bani Hanifah, tidak pernah ada dua nabi dalam masa yang sama. Sungguh, Muhammad adalah Rasulullah dan tidak ada nabi sesudahnya. Dan juga tidak ada nabi yang diutus bersamaan dengannya. Hamim. Diturunkan kitab ini, Al-Quran, dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui, yang mengampuni dosa dan menerima taubat, lagi keras hukumannya, yang mempunyai karunia, tiada ilah yang berhak disembah selain Dia. Hanya kepadanya lah kembali semua makhluk." Quran Surat Al-Mu'min ayat 1-3. Lalu Sumamah bin Usal bergabung dengan pasukannya yang tersisa dari kaumnya yang masih memeluk Islam dan menyerang kaum murtad bersama Musailamah Al-Kazzab sang nabi palsu sebagai jihad di jalan Allah dan menegakkan kalimatnya di muka bumi. Semoga Allah membalas kebaikan Sumamah bin Usal yang telah diabdikannya kepada Islam dan kaum muslim. Semoga Allah menganugerahinya surga yang telah dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lamu bishawab.